Kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang etika dan budaya organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Fitri dengan NIM E0061211007 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Bernardinus E0061211016. Yang ketiga, Eci Faulina dengan NIM E0061211020. Yang keempat, Misnawati E0061211024. Yang kelima, Fahmi Dwi dengan NIM E0061211025. Selanjutnya, Miss Ina dengan NIM E0061211031. Yang ketujuh, Asia Arista E0061211037. Yang terakhir, Firly Safira dengan NIM E0061211042. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh Bernardinus. Kepada Bernardinus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud tentang etika organisasi. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan dari pribadi. Contoh etika dalam organisasi. Yang pertama ada hakikat etika. Hakikat etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan baik untuk dilakukan. Refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani oleh seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Yang kedua, norma etika. Norma etika bagi menjadi 5. Yang pertama ada jujur. Jujur adalah ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua ada adil. Adil adalah bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Yang ketiga ada tepat janji atau sumpah atau komitmen. Yang keempat ada taat aturan, yaitu menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada tanggung jawab, yaitu tanggung hasil dan resiko dan memperbaiki diri. Baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan etika di tempat kerja yang akan dibacakan oleh Eci Paulina. Kepada Eci Paulina dipersilakan. Mengembangkan etika di tempat kerja ada 6. 1. Menerapkan tingkah laku etis pemimpin atau MJR sebagai model peran. 2. Penyaringan anggota dalam seleksi awal. 3. Mengembangkan kode etik. 4. Menyediakan pelatihan etika. 5. Memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Dan yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Lanjut, Eci. Budaya organisasi. Budaya adalah kebudayaan dan adat istiadat seperti yang dimiliki oleh berbagai negara, khususnya Indonesia yang memiliki banyak sekali kebudayaan dan adat istiadatnya. Faktanya, setiap organisasi juga mempunyai budaya yang menjadikan suatu organisasi memiliki perbedaan dengan organisasi lainnya dan menjadikan ciri bagi organisasi tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu apa itu budaya dan apa itu organisasi yang akan dibacakan oleh Miss Nawati. Pada Miss Nawati dipersilakan. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu pemahaman yang dimiliki lalu diyakini oleh sebuah organisasi dan organisasi tersebut menjalankan, menggunakan, atau menerapkannya. Budaya sendiri terdapat beberapa nilai, pengetahuan, ide-ide,
persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang suatu saat bisa menjadikan ciri dari organisasi tersebut. Next. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah tempat di mana setiap orang dengan karakter dan latar belakang seseorang bersama dan bersatu bekerja sebagai sebuah tim untuk bisa mencapai dari tujuan bersama. Baik, terima kasih Misna. Selanjutnya, 3 tingkat budaya organisasi yang akan dibacakan oleh Fahmi. Kepada Fahmi, dipersilahkan. 3 tingkat budaya organisasi. Budaya organisasi ada 3 tingkat. 1. Budaya organisasi yang tampak visible. Cara berpakaian, simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak, invisible, disiplin, dan makna prestasi. 3. Keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, bawahan selalu salah, atau konsumen adalah raja. Baik, terima kasih Fahmi. Selanjutnya yaitu 3 konsep nilai organisasi yang akan dibacakan oleh Mustina. Pada Mustina, dipersilahkan. 3 konsep nilai organisasi. Yang pertama, nilai. Keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua, nilai yang mendukung, yaitu nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, misalnya keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Yang ketiga, nilai yang diperankan. Nilai yang diperankan adalah nilai dan norma yang dimiliki anggota, misalnya sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap anggota. Oke, terima kasih Mustina. Selanjutnya, faktor penentuan budaya yang akan dibacakan oleh Asih Arista. Kepada Asih, dipersilakan. Faktor penentuan budaya, pengalaman organisasi atau organizational experience merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berubah keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah organisasi. Baik, terima kasih Asih. Selanjutnya yaitu 4 fungsi organisasi secara internal dan analisis 1 contoh yang mengenai kasus etika organisasi yang akan dibacakan oleh Firly. Pada Firly, dipersilakan. 4 fungsi organisasi secara internal. Yang pertama yaitu memberikan identitas organisasi kepada anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Yang keempat, memudahkan anggotanya memahami tujuan organisasi. Analisis 1, contoh yang mengenai kasus etika organisasi. Masalah etika yang terjadi dalam suatu organisasi berkaitan erat dengan praktek-praktek organisasi di tempat kerja. Praktek-praktek tersebut terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Masalah yang timbul dalam aspek ini berhubungan dengan cara organisasi dalam memperlakukan anggotanya. Dari sudut pandang sebagian besar anggota organisasi, kepentingan organisasi harus didahulukan dan kepentingan anggota dijadikan yang paling akhir. Dengan begitu, secara tidak langsung, organisasi menuntut loyalitas dari para anggotanya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi etika dan budaya organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggotanya. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Dalam kehidupan organisasi, terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika.
Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara yang benar, dan sebaliknya, cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Ada beberapa alasan mengapa norma moral dan etika penting dalam suatu organisasi. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seseorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup. Agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku, sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada giliran memperlancar interaksi antar manusia. Pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan pada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian. Baik, itulah tadi video yang berkaitan dengan etika dan budaya organisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.